Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di mata kuliah pemrograman desktop ya. Oke, di minggu lalu kita sudah bahas bagaimana membuat proses manajemen user ya. Nah, di mana setiap eh, user ya dengan status yang berbeda dapat mengakses ke akunnya masing-masing ya sesuai dengan ketentuannya. Nah, sekarang saya akan bahas yaitu proses bagaimana menggabungkan uh, tabel ya, tabel yang ada di database. Kalau biasanya orang nyebutnya adalah join tabel ya. Jadi antara tabel A dan tabel B kita gabung dan bisa kita jadikan dia menjadi satu tabel saja. Oke. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, di kasus yang kita buat sekarang ini ya, saya akan tambahkan sebuah tabel baru di database kita. Sebelumnya kita sudah punya yaitu namanya adalah tabel barang ya, tabel barang di mana di sini dia menampung data-data barang, ada ID barang, kode barang, nama barang, harga, stok dan distributor. Oke. Selanjutnya saya akan bikin tabel yang namanya adalah tabel transaksi di mana kita dapat di tabel ini ya dapat menampung data-data pembelian barang gitu ya. Oke, sekarang saya coba tambahkan ya. Saya klik new. Saya kasih nama di sini adalah tabel transaksi. Ya, tabel transaksi. Oke, pertama yaitu ada ID transaksi. Lalu ada TGL transaksi. Artinya di sini tanggal transaksi kapan ya. Lalu ada lagi di sini kode barang, artinya barang yang dibeli ya. Lalu di sini ada apa lagi ya? Tambahkan di sini CML beli ya, kita belinya berapa. Oke, lalu kita tambahkan satu lagi. Oke, kita tambahkan di sini total ya. Oke, untuk di transaksi tetap integer, tanggal transaksi kita ambil yaitu date ya, format tipenya date. Lalu kode barang kita ambil dia adalah varchar ya. Jumlah belinya di sini saya ambil uh, integer ya. Jadi kalau jumlah beli kita harus ambilnya integer ya, bukan varchar ya, karena nanti jumlah beli ini kan kita proses nanti ya. Ya, karena akan diproses. Gak mungkin kan kita memproses angka dengan huruf, nggak mungkin ya. Jadi kalau memproses angka dengan angka tentu ya. Oke, lalu total di sini saya kasih formatnya adalah double. Kenapa double? Ada perbedaannya di sini antara integer dan double. Integer itu dia berfungsi untuk bilangan bulat saja. Ya, jadi bilangan bulat saja. Misalnya kan 125. Nah, kalau misalkan kita menggunakan double, ya, itu kita bisa menggunakan koma gitu. Jadi kayak misalkan contoh 125,5 sekian-sekian gitu ya. Makanya kita harus tahu nih tipe-tipenya. Kalau tipe integer khusus untuk angka bilangan bulat saja. Ya, bilangan bulat saja. Kalau untuk double itu bisa formatnya dengan menggunakan koma juga. Ya. Oke. Kode barang saya kasih di sini misalkan 10 saja ya. Ini tetap integer, double nggak ada. Nah, oke. Di sini ya, artinya di sini saya sebenarnya menggabungkan tabel barang ke dalam tabel transaksi. Mana buktinya? Yaitu ada kode barang di sini, kode barang di sini. Kalau kita lihat ya, saya coba buka di sini di tabel barang. Di sini akan kita lihat ada kode barang. Oke, di sini ada KD barang. Jadi saya samakan nih bentuknya, tulisannya.
KD underscore barang saya samakan dengan yang ada di sini. Jadi nanti artinya data KD barangnya ada di sini, nanti akan masuk ke dalam ini, ya. Jadi inilah jadi maksudnya di sini si tabel transaksi ini dia memiliki data KD barang, ya, di mana KD barang ini menginisialkan dari sebuah kumpulan data yang ada di tabel barang gitu ya. Nah, jadi disinilah proses joinnya, ya, di mana saya menggabungkan tabel barang ke dalam tabel transaksi. Oke, sekarang saya akan tambahkan di bagian transaksi itu auto increment, ya, auto increment, lalu jadikan dia primary, kita klik go. Oke, selanjutnya saya lakukan proses save. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil ya untuk membuat tabel transaksi ya. Nah, sudah ada tabel transaksi kita. Nah, selanjutnya ya di Edmodo saya udah kirimkan sebuah file yang namanya adalah jar kalender. Nah, nanti silakan ini download. Nah, jadi kalau download, kalau misalkan sudah di-download, maka bentuknya adalah seperti ini, jkalender. Nah, apa fungsinya? Ini merupakan sebuah fungsi tambahan dari NetBeans. Nah, kalau kita lihat, ya, biasanya sih, kalau kita klik distributor di sini, saya coba buka barang di sini. Nah, di sini kan ada text field, ada segala macamnya ya. Nah, segala macamnya di sini. Nah, kita bisa menambahkan apa namanya objek tanggal ya, objek tanggal ke dalam form kita. Nah, kalau di sini saya sudah punya ya, saya sudah punya di sini. Kemungkinan mungkin di sebagian dari kalian mungkin ada yang belum punya ya. Jadi ini bisa ditambahkan. Nah, bagaimana caranya? Silahkan di-download dan dimasukkan ke dokumen saja. Nah, selanjutnya ambil tools ya, ambil tools, atau mungkin kalian bisa setelah kalian download ini ya, setelah kalian download ini kalian pastekan ya, kalian copy lalu kalian pastekan ke dalam project kalian. Oke, saya pastikan ke dalam project kalian. Oke, sorry, di sini ya projectnya ya, Tin Java. Di sini di pertemuan 9 boleh dipastikan di bagian sini saja ya, boleh dipastikan di sebelah sini saja ya, ke dalam project kita ya, ke dalam tempat penyimpanannya. Nah, ini kalau di sini kan project saya pertemuan 9 ya, jadi silakan dipastikan di sini aja ya untuk jar kalendernya ini, j kalendernya ini. Nah, jadi setelah itu kita tambahkan tools ya, klik tools di sini, lalu ambil palette, lalu ambil swing awt komponen. Artinya nanti kita bisa menambahkan komponen baru. Ya, kalau di NetBeans pada umumnya, kalau misalkan kita baru install ya NetBeans, untuk kalender ini ya, kalender untuk segala macamnya itu belum ada. Jadi ini library tambahan maksudnya di sini. Nah, selanjutnya kalau sudah muncul seperti ini, kita klik add from jar, lalu ambil bagian kalender tadi yang sudah kita masukkan ke dalam project kita ya, saya simpan di sini ya, ambil di pertemuan 9 dalam project kita klik, lalu kita next ya. Nah, setelah itu dia akan bentuknya seperti ini. Jadi ada akan muncul beberapa komponen dalamnya. Kita bisa nanti bisa menambahkan jkalender, jDate chooser, apa untuk pemilihan tanggal, pemilihan hari, pemilihan lokasi, pemilihan bulan, dan ini pemilihan tahun. Kalau spin field ini saya belum pernah nyoba deh ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, bisa kalian tambahkan. Nah, kalian bisa menambahkan satu saja atau bisa pilih semuanya. Kalau memilih semuanya, tinggal dipilih aja nih, pilih, lalu ditekan kontrol ya, kontrol. Nah, seperti ini. Jadi kontrolnya, bagian kontrol ditekan, lalu dipilih semuanya. Lalu kita klik next ya. Nanti akan muncul
di bagian swing controlnya. Karena saya sudah ada di sini, maka saya nggak perlu klik next ya. Jadi kalau saya klik next nanti dia jadi double. Oke, jadi karena kalau kalian sudah klik ini ya, pilih semuanya, kalian klik next saja terus. Oke. Oke. Nah, jika sudah muncul di sini ya, kita akan buat desain from transaksi ya, from transaksi. Oke, saya akan rancang seperti ini. Saya bikin sebuah file baru ya, JVM from baru. Saya kasih namanya di sini adalah transaksi. Oke, finish. Oke. Saya coba desain seperti ini saja. Oke, panel. Saya kasih border di sini. Oke. Ini bagian header. Sekarang saya tambahkan untuk bagian inputannya ya. Oke, saya tambahkan di sini pertama yaitu adalah tanggal transaksi. Oke, pertama adalah tanggal transaksi. Nah, yang saya pilih di sini adalah JDateChooser ya. Jadi saya pilih JDateChooser. Oke. Nah, selanjutnya kita klik di sini. Jadi yang pertama ya sebenarnya untuk seperti menambahkan inputan ya. Oke, nah. Oke, jadi hampir sama kayak menambahkan text field ya, seperti biasa nambahin text field. Oke. Oke. Setelah itu tanggal transaksi saya tambahkan lagi yaitu untuk memilih barang ya. Oke, saya tambahkan di sini pilih barang. Jadi di sini pilih barang, di sini kita akan nanti memilih barang. Jadi konsepnya kita nanti nggak ketikan barang kita ya. Jadi nanti barang kita pilih ya. Jadi data barang yang kita pilih ini berdasarkan dari database ya. Database mana itu yang ada di tabel barang. Jadi berapa banyak barang yang ada di tabel barang ya, di sini ada 1 2 3 4, ada 4 ya, ada 4 data. Maka nanti di sini akan muncul juga 4 data itu. Misalkan kita tambahkan lagi nih data barang yang ada di tabel barang, maka muncul lagi. Jadi artinya dia melakukan pemanggilan juga di sini nantinya. Tapi bukan berbentuk tabel ya, tapi pemanggilannya dalam bentuk pilihan. Nah, untuk melakukan proses pemilihan ini kita menggunakan yang namanya adalah combo box. Ya, kita pilih menggunakan combo box di sini.
Oke. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya sebagai pembuktian, kalau misalkan kita pilih kan, kita nanti memilih berdasarkan kode barang ya. Kita klik kode barang ini, maka secara otomatis akan muncul juga nama sama apa namanya, nama dan eh, oke, sebentar, kita coba pilih nama barang sama harga saja ya yang kita tampilkan nanti ya. Nama barang sama harga. Oke. Berarti kita tambahkan di sini pertama labelnya. Oke, di sini nama barang. Kita pakai text field biasa. Oke. Lalu kita tambahkan lagi harganya. Oke, ini untuk harga barangnya. Nanti misalkan kita masukkan transaksinya, lalu kita pilih barangnya, kode barangnya, secara otomatis nama barang dan harganya akan masuk. Seperti itu ya. Oke, lanjut berarti kita akan bikin di sini jumlah belinya. Oke, kita tambahkan di sini jumlah beli. Jumlah pembelian. Oke, kita pakai text field juga. Oh, ini kegedean ya kayaknya. Oke, saya bagi ini aja. Oke. Lalu ini jumlah pembelian. Setelah jumlah pembelian, uh, kalau kita lihat ke database, langsung setelah jumlah pembelian langsung muncul total ya, total. Jadi di sini saya bikin total transaksi, ya, text field. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita tambahkan button ya, button. Oke, kita tambahkan button di sini. Oke, button yang pertama, simpan transaksi. Oke, lalu saya tambahkan lagi button. Sebagai contoh di sini saya tambahkan update transaksi. Lalu kita tambahkan lagi delete transaksi. Lalu kita tambahkan lagi exit misalnya di sini. Oke, jadi itu tombol-tombolnya ya. Oke, jadi kita anggap saja proses kita nanti seperti ini. Nanti boleh kalian kembangkan seperti keinginan kalian ya. Oke. Nah, jadi inputan kita sudah selesai. Oke, saya bikin dulu untuk variabel name-nya ya. Jadi samakan saja dengan yang ada dari database. Oke. Ini artinya tnkl transaksi. Ini sama dengan database ya. Yang ini
Change variable name, ini KD barang. Lalu yang ini saya hapus dulu. Nama variabelnya di sini nm underscore barang. Ini di sini harga. Ya. Ini hapus saja nih. Oke, ini CML beli. Ini sesuai database ya, fokus cari. CML underscore beli. Oke. Lalu ini total. Total. Oke. Maka untuk inputan kita sudah berhasil untuk bikinnya. Sekarang kita akan bikin untuk menampilkan data transaksi lagi. Oke. Di sini saya tambahkan panel lagi. Oke. Saya tambahkan di sini, saya atur dulu bordernya. Oke, saya tambahkan button di sini. Bukan button ya, tabel ya. Oke, jadi seperti ini aja. Ya. Oke, saya tambahkan variabelnya jadi data. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil untuk bikin form proses transaksi, ya, form transaksi. Oke, langkah pertama, ya, langkah pertama dalam proses ini tentu kita akan masuk ke codingan. Nah, codingan pertama yang akan kita bikin ya tentu adalah import, ya. Oke, kita bisa gunakan import yang ada dari tabel barang saja ya. Kita gunakan ini aja. Kita copy aja nih. Oke, kita pastikan. Nah, kita ambil di source code. Kita pastikan di bawah paket pertama 9. Oke, pertama ada SQL connection atau mengkoneksikan. Ini SQL option, option, result set, statement, lalu swing table. Lalu satu lagi kita tambahkan namanya adalah import java titik text titik simple dot format. Nah, karena kita menggunakan tanggal nantinya, maka kita perlu memformat juga tanggalnya nanti gitu. Di prosesnya menggunakan untuk kita menambahkan library-nya itu import java text simple dot format. Oke. Nah, selanjutnya karena kita sudah bikin seperti ini, ya, kita akan masuk ke proses terlebih dahulu untuk pemanggilan data pilih barang ini, ya, untuk pilih barang. Jadi, nah, untuk membuat proses ini kita harus melakukan event action juga, tapi bukan event action ya. Jadi kita menambahkan event juga nantinya. Oke. Kita ambil pilih barang, lalu kita ambil event, lalu kita ambil mouse click, ya. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan ketikkan codingnya di sini. Pertama kita mulai dari try. Oke, kita biarkan saja dulu. Yang mana pasti ada cry, pasti ada catch-nya ya. Oke, kita tambahkan catch dulu deh. Catch exception E. Oke. Nah, try-nya kita bikin dulu. Oke. Java.sql.connection. Oke, kita inisialkan dengan con, di mana dia akan mengambil koneksi ke oke, pertemuan 9 ya. Pertemuan 9 ya. Lalu titik koneksi, titik koneksi. Oke, ini untuk koneksinya. Lalu kita bikin statementnya java.sql titik statement. Kita inisialkan dengan stm. Lalu kita koneksikan antara connection dengan statementnya. Oke, lalu kita bikin java result setnya. Oke, SQL sama dengan ya stm titik execute. Oke, execute query ya. Oke, dimana prosesnya itu select. Ini bentuk lain dari eksekusi query ya. Jadi kalau misalkan kemarin kan kalau kita lihat kan kita bikin satu lagi variabel, jadi variabel SQL gitu. Berarti di sini kita panggil. Kalau di sini saya coba baru aja. Jadi di dalam result set ini ya, ketika mengeksekusi query-nya langsung saya bikin di sini. Tuh. Select bintang from tbl barang ya. Barang where di mana oke, kutip dua kali, kutip 1 2 kali. Oke, sorry, harusnya bukan seperti ini ya. Where kd underscore barang kd underscore barang sama dengan kutip 2 kali, kutip 1 2 kali. Kebalik ya. Kutip 1 2 kali dulu ya. Nah, plus 2 kali. Nah, seperti ini. Itu saya memanggilnya dari kd underscore barang ya titik get selected. Oke, get selected item. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi maksudnya di sini saya pilih seluruh data yang ada di tabel barang, di mana kode barangnya ya sama dengan yang kita pilih. Itu ya, yang kita pilih di sini. Nah, jadi nanti yang muncul itu ya, yang muncul itu di sini apa namanya? Ketika kita misalkan pilih kode barangnya A, maka akan muncul data-data barang yang A seperti kode barangnya A misalkan ya 001 misalkan kode barangnya. Jadi akan otomatis nanti muncul nama barangnya A, lalu harganya berapa segala macamnya. Jadi akan muncul dia seperti itu nantinya, ya. Oke. Tip. Nah, lanjut. Selanjutnya kita bikin perulangannya. If SQL titik next sini saya bikin string nama ya SQL titik get string.
Karena nama barang itu kan bentuknya adalah huruf ya, maka dia menggunakan string. Kita bikin di sini nm underscore barang. Ini sesuai dengan database. Lalu nm underscore barang, ya ini variabel name variabel dari text field kita. Kita set text D-nya. Oke. Lalu untuk harga lagi ya, string hrg sql titik get string. Nah, di sini kita bikin sesuaikan ya harga. Nah, harga ini nama variabel kita. Set text hrg. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan kita pilih data kita, maka akan muncul ya. Jadi akan muncul dianya nantinya. Oke. Nah, oke. Nah, oke, satu lagi saya lupa di sini. Harusnya kita bikin di sini yaitu untuk pemanggilan data ya. Kali ini kan memilih data ya. Memilih data berdasarkan kode barang yang kita pilih. Tapi artinya di sini kalau misalkan kita jalankan, kita belum bisa menampilkan data barang di bagian combo box itu. Nah, supaya bisa tampil ya, bagaimana caranya? Oke, hampir sama ya prosesnya. Oke, saya coba klik barang ini, saya copy saja ya di tabel barang ya, tabel barang. Saya ambil ini aja, private default model, copy ya. Saya pastikan di bawah sini. Jadi saya pastikan saja dari tabel barang ya, dari tabel barang saja. Oke. Nah, selanjutnya untuk model ini kita nggak perlu bikin ya, ini nggak perlu kita bikin karena di barang ya, di transaksi ini ya, untuk barang sendiri kan nggak nampil di tabel ya, jadi nggak perlu kita bikin ini ya. Kita langsung ambil ini aja. Jadi kita ambil ini get data, ini get data sampai tutupnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini tutupnya, kita copy ini bill, kita copy, lalu kita pastikan di bawah init komponen ya. Nah, kita pastikan di sini. Oke. Nah, pertama, oke, saya coba ganti ini dulu ya biar nggak bentrok dia nantinya. Ini model barang ya. Jadi nanti kan kita mau nampilin juga ya private default model untuk transaksi ya. Jadi ini saya ganti model barang. Berarti ini model barang. Ini saya bikin get data barang ya, get data barang. Ini model barang, variable change, ini benar. Oke, kita bikin di sini string SQL select bintang from tbl barang, dimana kita lakukan koneksinya, ini benar. Result set ini benar ya. Oke, objek di sini kita bisa menampilkan kode barang, nama barang, harga, stok, dan distributor ya. Nah, jadi untuk apa namanya, ini biarkan saja. Sebenarnya kita boleh saja mengambil kode barang, nama, harga saja, karena tiga ini yang nanti kita tampilkan. Tapi stok dan distributor kan nggak kita tampilkan ya. Tapi nggak apa-apa, kita biarkan saja nih ya. Oke. Nah, lanjut, berarti ini model barang add row. Nah, lalu kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan di sini kd underscore barang ya. Ini variable name ya, variable name yang ada di form kita. Nah, add item, bentuknya adalah string. Lalu kita bikin
obj. Nah, untuk kode barang sendiri objeknya adalah 0 ya. 0. Oke, jadi seperti ini. Oh iya, sorry, ini kekurangan kurung ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau ini kita jalankan, maka di sini nanti akan bisa tampil data barangnya ya. Oke, saya coba ya, saya jalankan, saya run file. Kita coba cek apakah data barang ini muncul ya di bagian combo box atau tidak. Oke, saya coba cek di sini. Oh, belum muncul ya. Di sini belum muncul. Oke. Kita coba cek di sini di bagian desain ini. Oke, ini kan bagian itemnya masih ada ya. Kita kosongkan saja semuanya dulu. Kita kosongkan semuanya dulu. Oke. Satu lagi di sini masih kelupaan kita ya bikinnya untuk di dalam ini komponen ini, yaitu get data barang. Ya, ini kelupaan nih. Get data barang. Oke. Kita coba lagi. Run file lagi ya. Oke, di sini sepertinya ada error ya. Ini error ya untuk prosesnya. Nah, kita coba cek dulu errornya di mana ya. Oke, kita coba lihat di barang. Oke, sepertinya sama ya. Gak ada masalah sepertinya di sini. Oke, get data barang. Oke, ini sepertinya benar. Oke, kita coba lagi ya. Oke, ini saya hilangkan dulu bagian runningnya. Saya coba lagi. Oke, di sini tertulis untuk pertemuan kesalahan itu ada pada line 33. Lalu juga di line 29 karena dia tidak menemukan inisial transaksi di sininya. Oke. Oke, di sini untuk default model barang ini benar ya. Default tabel model barang. Oke. Oke, sebentar. Berarti di sini nih sepertinya kelupaan nih. Copy. Saya coba tambahkan di dalam ini. Di dalam ini komponen ini. Ya. Ini khusus. Oke, saya okekan saja. Model underscore barang. Oke. Oke, saya coba lagi. Apa bisa atau tidak ya? Oke, sepertinya di sini sudah muncul ya data-data barang kita. Kode 01, kode 02, kode 03, kode 04. Jadi nanti kalau saya klik ini, maka otomatis nama barang dan harga barangnya akan muncul.
ya, akan muncul. Nah, bagaimana membuat proses seperti ini? Oke, kita kembali lagi ke desain kita, ya. Nah, di bagian desain ini kita coba klik di bagian pilih barang. Lalu selanjutnya sama seperti kita memanggil menggunakan event juga, tapi yang kita gunakan adalah event uh, key release ya. Kita klik di sini event, ambil key release seperti ini. Kita klik. Lalu kita enter di sini, kita ketikkan coding di bawah sini. Oke, pertama double harga barang. Oke, sebentar. Di sini harusnya sih sebenarnya kalau kita klik ya data barang itu, harusnya di sini nama barang itu muncul di sininya gitu. Oke, harusnya muncul di sini data barangnya. Berarti kita masih ada kesalahan di bagian kode barang mouse click ini, ya. Kalau kita klik, kalau misalkan kita lihat di sini select bintang from tabel barang where kode barang sama dengan kode barang yang kita pilih, ya. Kita ini kode barang ini sudah benar. Oke. Oke. Jadi nanti akan otomatis muncul string nama, yaitu SQL get string nama barang, nama underscore barang titik set text nama string HRG SQL titik get string harga, ya ini sesuai dengan. Oke, saya coba cek dulu ya di tabel barangnya ini, karena dia harus sesuai dengan tabel barang nih. KD barang, nama NM barang, harga. Jadi ini sama ya, KD barang, NM barang sama harga. Jadi nggak ada kesalahan di sini ya. String harga titik set text HRG. Oke, ini sebentar saya cancel dulu ini. Saya cobakan lagi. Harusnya dia muncul datanya. Ketika kita klik, ya, ketika kita klik harusnya datanya muncul gitu. Oke, saya coba pilih KD01. Nggak muncul nih. Oh, muncul. KD01, KD02, KD03, KD04. Kok dua kali ya? Oke. Jadi sepertinya muncul ya. Nah, kalau kita pilih data barangnya muncul ya. Cuma ada masalah di sini, kenapa harus dua kali ya. Jadi mungkin kalian bisa cari solusinya ya, kenapa dia bisa jadi muncul harus diklik dua kali baru muncul, atau memang format seperti itu ya, saya juga nggak tahu nih. Oke, kode 03 baru muncul, harus di dua kali kliknya. Nah, mungkin sih karena dia ngambil dari database ya, jadi data sebelumnya masih kesimpan gitu. Nah, jadi sejauh ini ketika kita klik data ini muncul ya, muncul nama barangnya dan harga barangnya secara otomatis. Oke, berarti kita tinggal memasukkan jumlah pembeliannya lagi ya. Oke. Nah, oke, sebentar. Oke, di sini saya salah ya. Di sini saya salah. Di sini harusnya bukan kode barang yang key release-nya ya, tapi jumlah pembelian. Ya, sama dengan proses kita sebelumnya gitu ya. Di sini saya ambil event ya, di jumlah pembelian ya, event action, bukan action, key release. Oke, kita ketikkan codingnya di sini. Double
harga underscore barang sama dengan double titik parse double. Oke, lalu ini kita samakan ya dengan nama variabel yang ada di bagian atas ini ya. Jadi kita bikin di sini adalah harga titik get text ya, jadi dia memanggil data variabelnya ya, data titik get text. Oke, lanjut, ini saya copy saja deh, copy, saya pastikan ya, double ini jumlah beli, ini nama variabel baru ya, jadi terserah saja. Oke, di sini double parse double, di sini kita bikin nama variabel jml underscore beli, ini nama variabel ya yang ada di form. Oke, lalu kita bikin double has total belanja ya, total underscore belanja sama dengan harga underscore barang dikali jumlah beli. Oke, lalu kita munculkan total, ini nama variabel, set text. Nah, karena nanti akan munculnya adalah bentuknya ke dalam text field, karena biasanya di text field kan munculnya adalah bentuknya teks ya, maka kita atur formatnya dulu. Oke, bentuk string dulu, string titik value of total underscore belanja. Oke, jadi di sini ketika kita masukkan jumlah belinya, otomatis total belanjanya akan ke luar. Kita cobakan ya, run file. Oke, di sini saya pilih barangnya misalkan kode 02 deh. 02, jumlah pemilihnya misalkan 2 ya, otomatis dia muncul 4000. Kalau saya bikin 6, otomatis 12000. Kalau misalkan 1, 2000. Oke, jadi prosesnya sudah muncul nih, tinggal kita bikin simpan transaksi. Oh ya, satu lagi, untuk transaksi, tanggal transaksi kita bisa pilih nih tanggal transaksinya di sini ya, mau tanggal berapa, misalkan tanggal 8 gitu. Nah, dipilih barangnya apa ya, lalu beng taruh atau mungkin lain ya, kode subprime, harganya 2, 10.000. Tinggal nanti kita bikin simpan transaksi. Nah, berarti proses kita selanjutnya adalah simpan transaksi. Nah, oke. Nah, untuk simpan transaksi ya, kalau kita lihat di sini ya, berarti nanti akan masuk ke ID transaksi, tanggal transaksi, kode barang, jumlah beli, dan total. Jadi hanya ini yang masuk ke dalam database nantinya. Oke, kita masuk ke codingan kita. Oke, ke desain dulu ya. Oke, nah kita tambahkan event action di bagian simpan transaksi. Event action per format. Oke, nah di bagian event action per format ini kita bikin seperti ini. String tampilan sama dengan YYY, ini bukan acara TV ya, MMDD. Oke, jadi ini kita memformat terlebih dahulu bentuk tanggal kita.
Jadi format tanggal kita itu tahun dulu, bulan, setelah itu tanggalnya, ya. Oke, kita bikin simple date format. Kita kasih inisialnya FM, ya. New, kita atur dia ke bentuk format yang udah kita sediakan, ya. Jadi nanti format tanggalnya adalah tahun dulu, bulan, dan tanggal. Jadi ini untuk string tampilan ini nama terserah saja ya, tergantung kaliannya nanti. Oke, lalu kita bikin string tanggal sama dengan string titik value of fm titik format, ya, lalu tgl transaksi titik get date. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil untuk setting tanggal transaksi kita, ya, memformat tanggal transaksi kita. Nah, lanjut kita masuk ke try. Ini proses untuk menginputkan data kita. String SQL sama dengan insert into tbl transaksi, ya. Tabel transaksi ini apa saja yang kita inputkan? Pertama yaitu ada tgl transaksi, lalu ada kd underscore barang, lalu ada cml beli, lalu ada total. Nah, selanjutnya setelah ini baru kita bikin oke. Jadi enternya dari setelah kutip tadi ya. Jadi sebelum kutip ini kita enter, maka otomatis akan kebikin seperti ini. Values, ya. Oke. Di sini berarti kita bikin formatnya seperti ini. Tanggal, ya, ini menginisialkan ke tanggal ini, ya. Lalu ada lagi ini untuk memanggil ke kode barang, kd underscore barang titik get selected item, ya. Jadi bukan get text ya, karena dia bentuknya combo box, maka dia menggunakan get selected item. Tapi kalau misalkan kita menggunakan text field ya, maka dia menggunakan get text nantinya. Nah, seperti yang di jumlah beli ini. cml underscore beli, ini baru menggunakan get text. Nah, get text seperti ini. Oke, saya koma lagi, saya enter. Nah, maka selanjutnya kita bikin kutip 1-2 kali, kutip 2-nya 2 kali, plus 2 kali, lalu kita bikin di sini total titik get text. Oke, kita tutup. Lalu kita bikin java.sql connection. Oke, ini saya copy saja ya, jadi biar nggak repot, biar nggak lama ya. Saya kopikan dari insert yang ada aja ini. Oke, ini kita copy dulu sampai sini. Copy ini, copy. Ya.
ini untuk koneksinya, lalu ini statementnya, lalu ini untuk eksekusinya. Jika berhasil, nanti akan muncul data berhasil disimpan ke dalam database, atau nanti kita ganti aja transaksi berhasil. Nah, itu aja. Nah, nanti kalau misalkan ada error ya, berarti kita tambahkan catch-nya ya. Tambahkan catch-nya. Catch SQL exception Nah, kita copy saja deh ya, kita copy ini aja yang ditambah di form barang ya, pastikan saja. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah bisa menginputkan data transaksi kita ke dalam database gitu ya. Nah, sekarang kita cobakan ya, apakah masuk atau enggak nih ya ke dalam database kita. Oke, saya coba jalankan transaksinya, run file. Oke, kita cobakan, kita pilih tanggal, misalkan tanggal sekarang tanggal 8, yang dibeli itu adalah kode barang yang kedua ini, beng-beng. Kita beli sebanyak 5, lalu kita simpan transaksi berhasil. Nah, jadi sampai di sini sih sebenarnya transaksi kita sudah masuk ke dalam database. Oke, ID transaksi ini tanggal transaksi, kode barang kita pilih adalah kode 02, jumlah belinya 5, lalu 10.000 totalnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini kan yang masuk kan hanya kode 002. Nah, namun yang nanti akan kita tampilkan di program kita, jadi akan muncul nanti transaksinya, kode barang, nama, harga, jumlah beli, dan total. Nah, bagaimana cara menampilkan nama barang dan harga barang di dalam tabel? Sedangkan datanya nggak ada di sini nih, ya. Nama barang dan harga barangnya nggak ada di tabel transaksi ini, gitu. Jadi bagaimana cara memunculkannya? Cara memunculkannya adalah dengan menggunakan KD barang, ya, untuk sebagai data bantunya. Jadi KD barang inilah yang mewakilkan data-data lainnya yang ada di tabel barang, seperti itu. Nah, sekarang berarti kita membuat proses lagi untuk menampilkan data barangnya, ya. Oke, ini saya close dulu. Ya, kita akan coba menampilkan data barangnya. Oke, kita masuk dulu ke codingan kita. Exit full screen. Oke, kita masuk dulu ke codingan kita. Nah, karena kita akan menampilkan data barang, maka kita melakukan proses seperti biasanya ya. Jadi kita bikin model transaksi dulu. Copy ini aja nih. Copy, kita paste. Default model transaksi. Oke. Lalu kita di bawahnya kita tambahkan ya model untuk transaksinya. Model transaksi sama dengan new default model. Oke. Selanjutnya kita tambahkan di sini, kita menggunakan apa ya? Menggunakan nama variabel kita ya. Tadi ada namanya data titik set model. Model barang. Aku model barang, model transaksi ya.
Nah, selanjutnya kita akan bikin field-fieldnya dulu. Apa saja yang akan ditampilkan ya field-fieldnya. Pertama, itu modal transaksi dulu. Titik set add column ya. Oke, yang pertama itu yang akan muncul yaitu tanggal transaksi. Kita tambahkan lagi. Lalu tadi ada kode barang. Nah, kita akan tampilkan nama barang juga, walaupun sebenarnya di dalam tabel transaksi nggak ada nama barang ya. Tapi karena kita lakukan proses join tabel nantinya, jadi nanti nama barang dan harganya ini nanti bisa muncul. Harga lalu jumlah beli. Oke, berarti di sini kita sudah kita sudah membuat untuk menginisialkan nama-nama dari field kita ya. Oke, berarti tinggal kita bikin lagi untuk get data transaksinya lagi ya. Nah, di bawah get data barang kita tambahkan get data transaksi. Oke, lebih biar mudahnya saya kopikan saja nih ya, jadi biar nggak ngetik banyak, saya kopikan get data barang ini, copy, lalu saya pastikan di bawahnya ya. Jadi ini saya ganti jadi get data transaksi. Oke, simpan ya. Jangan lupa ditambahkan juga di atas ini get data transaksi ini. Copy lagi, saya pastikan di sini get data transaksi. Oke, get data transaksi. Berarti ini kita pakainya model transaksi ya. Ini juga model transaksi. Oke, kita bikin seperti ini. Select bin, kita bikinnya bukan seperti ini ya formatnya untuk join tabel itu. Nah, tapi seperti ini. Select ya tbl underscore barang titik bintang, artinya di sini memilih seluruh data yang ada di tabel barang, koma, lalu tbl underscore transaksi titik bintang, artinya juga transaksi juga dipilih secara dipilih secara keseluruhannya, from tbl underscore transaksi. Nah, kenapa from-nya transaksi? Karena kan yang kita munculkan adalah kan tabel transaksi ya. Jadi yang setelah from-nya ini adalah tabel transaksi. Jadi kan kalau misalkan kita artikan ya, pilih seluruh tabel barang, data di tabel barang, pilih seluruh pilih seluruh data di tabel barang, pilih seluruh data yang ada di tabel transaksi dari tabel transaksi. Nah, kalau kita artikan ya, jadi karena kita akan menampilkan tabel transaksi, tentu from-nya itu dari tabel transaksi. Nah, baru kita lakukan join. Nah, join. Nah, kita joinkan dengan tbl underscore barang ya on. Kita enter aja di sini on seperti ini. Nah, kita bikin dalam kurung tbl underscore transaksi titik kd underscore barang sama dengan ya tbl underscore barang titik kd underscore barang. Artinya di sini si kode barang yang ada di tbl barang sama dengan kd barang yang ada di tbl barang gitu. Makanya tadi saya menggunakan pemilihan select dari
ketika kita memilih barang tadi. Jadi kode barangnya saya pilih. Jadi tujuannya apa? Sebenarnya kan kalau misalkan kita ketik langsung kan nggak masalah ya Pak ya gitu. Nah, nggak masalah. Tapi yang namanya manusia pasti ada kesalahan ya. Mana tahu kita ketinggalan satu huruf atau satu angka gitu ya. Jadi kan bisa jadi error jadinya. Maka lebih baik kita langsung ambil dari datanya dari database. Maka caranya yang seperti tadi yang di awal. Nah, jadi kalau nanti datanya udah sama, maka kita bisa lakukan proses seperti ini. Kita lakukan join tabel, apa namanya, join tabel ya. Kita gabungkan datanya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini sudah benar ya. Nah, tinggal kita tampilkan lagi ya. Tinggal kita tampilkan lagi. Pertama kita sesuaikan ya. Pertama yaitu ada tgl underscore transaksi. Lalu ada ini sesuai dengan database ya. Ini sesuai dengan database. Lalu ada kode barang. Ini saya copy aja nih. Copy. Pasti ada kode barang. Ini sesuai dengan database ya, sesuai di tabel barang ataupun tabel transaksi. Ini harus sesuai dengan tabel barang. Ini juga harus sesuai dengan tabel barang. Lalu setelah harga ada lagi JML beli. Ini harus sesuai dengan tabel transaksi. Lalu ini total. Jika kita hitung satu semuanya ada 6 ya, maka nih objeknya kita bikin 6 ya, berarti kita mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lalu kita ganti ini, kita hapus ya. Ini enggak kita pakai. Model transaksi. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil untuk membuatnya. Ya. Oke. Sekarang kalau misalkan saya jalankan nih, ya, kalau misalkan saya jalankan, maka transaksinya sudah muncul. Ya, kita coba jalankan. Run file. Nah, sudah muncul datanya ya. Datanya sudah muncul di sini. Oke. Jadi kalau misalkan kita ambil dari transaksi tadi yang muncul harusnya ya cuma tanggal transaksi, kode barang, jumlah beli dan total belanja. Nama harga, nama barang dan harga ini nggak muncul dianya. Nah, tapi dengan kita menggunakan join tabel tadi, maka nama barang ini bisa kita ambil. Berdasarkan apa? Berdasarkan kode barangnya. Jadi kode barang di sinilah yang menjadi data bantunya ya supaya nanti nama barang dan harga barangnya bisa diambil seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau dalam logikanya, kalau kita membeli satu buah barang ya dari beberapa barang, contohnya gini. Kita punya barang sebanyak 20 buah, lalu dibeli 5. Berarti kita memiliki sisa dong, ya. Berarti kesisanya adalah 5 gitu harusnya ya. Nah, bagaimana caranya supaya ketika kita menginput ini, nah secara otomatis juga data stok di tabel barang kita juga jadi berkurang gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan masuk ke proses selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya untuk proses ini nggak terlalu panjang ya. Jadi kita membuat prosesnya berada di dalam insert ini ya. Jadi kita bikin prosesnya di dalam insert ini. Oke. Kita tambahkan di bawah sini ya, di bawah prepare statement ya. Oke. Java titik oke. Java titik SQL titik statement STM1 ya, saya inisialkan dia jadi STM1 karena di sini sudah ada STM ya. Con titik create statement. Oke. Lalu Java
titik SQL titik result set. Karena di sini saya harus bikin dulu proses pemanggilan data dari tabel barangnya. Kalau di sini kan masih transaksi ya, masih transaksi. Ketika kita input kan logika seperti ini. Ketika kita menginputkan data, ya, jadi dia akan mengambil kode barangnya, ya. Jadi kode barangnya terhubung nih ke tabel barang. Nah, supaya si tabel barang ini ke-update nantinya, otomatis kita harus memanggil data barang tersebut berdasarkan kode barang yang telah kita input. Nah, jadi di sini saya akan bikin prosesnya ya. Result set SQL titik stm1 execute query. Jadi sebenarnya konsepnya bersama ya, ketika kita memakai pemanggilan data dari saat proses pemilihan data tadi ya, di awal tadi. Jadi bersama prosesnya ini. Select bintang from tbl barang, where, di mana saya enter ya, lalu kd underscore barang sama dengan kutip 1 2 kali, kutip 2 2 kali, plus 2 kali kd underscore barang titik get selected item ya, get selected seperti ini. Ini ada kesalahan ya. Ini harusnya saya bikin SQL 1 juga di sini karena SQL sudah ada data sini ya. Jadi saya bikin SQL 1 di sini. Java titik SQL set SQL 1 select bintang from tabel barang where kode barang ini bla bla. Nah, karena kita sudah memilih tabel barangnya ya, tabel barangnya berdasarkan kode barang yang telah kita input di atas, maka selanjutnya kita bikin prosesnya nih ya. Kalau misalkan kita belinya 5 sedangkan stok kita ada 10, maka kita kurangkan ya dari stok dan jumlah belinya ya, maka dikurangkan. Maka kita bikin prosesnya integer beli ya, integer titik parseIn cml underscore beli titik get text ya. Integer stock sama dengan integer, saya copy aja ya. Jangan, ini nggak di copy nih. Kalau stok kan kita ngambilnya dari database barang ya. Maka kita bikinnya seperti ini, SQL titik get in. Get in, kita bikin stok ya. Ini sesuai dengan yang ada di database ya, stok. Seperti ini. Integer stock SQL get in. Oh sorry, ini harusnya SQL 1 ya, bukan SQL saja karena dia ngambilnya di tabel barang ya. Jadi SQL 1 di sini. Nah, baru integer sisa sama dengan stok dikurang beli. In sisa sama dengan stok dikurang beli. Saya rasa ini udah benar ya. Nah, lanjut
baru kita bikin proses untuk update-nya. Nah, proses untuk update-nya ini kita bikin seperti ini. String SQL2. Nah, jadi SQL2 lagi saya bikin ya. Jadi update. Jadi secara otomatis nanti kan stoknya berkurang ya. Jadi otomatis di database-nya juga berkurang. Nah, jadi maka kita lakukan proses update di sini langsung. Update tbl underscore barang set stok sama dengan kutip satu dua kali, kutip duanya dua kali, plusnya 2 kali. Lalu kita bikin di sini sisa. Nah, saya enter di sini ya, saya enter. Lalu kita bikin, lalu saya bikin di sini where, di mana kd underscore barangnya. Jadi nggak bisa aja. Jadi kita harus mengupdate datanya sesuai dengan kd barang yang dibeli ya. Jadi nggak bisa yang data barang lain nih. Ya, jadi kita gunakan di sini where, di mana kode barangnya sama dengan kode barang yang telah kita pilih. Di kd underscore barang titik get selected item ya. Oke, kita tutup. Ini kita copy saja nih yang bagian atas ini. Kita pastikan di bawah sini. Ini cont 1 ya. Connection ini benar, ini STM2. Cont 1 ini SQL2. Oke. Oke, jadi semuanya sudah selesai ya. Ini kita insert. Setelah kita insert, untuk mengupdate stoknya secara otomatis, kita pilih dulu data barang ya, sesuai dengan kode barangnya. Kita lakukan proses perubahan stoknya, lalu kita update. Nah, lanjut baru kita eksekusi lagi. Pertama kita sudah mengeksekusi untuk STM. STM ini untuk bagian insert ya. Lalu STM kedua lagi, STM kedua untuk eksekusi update-nya. Execute. Jika berhasil, nanti akan akan muncul transaksi berhasil, gitu ya. Di sini saya bikin get data transaksi. Jadi secara otomatis ketika saya insert di data transaksinya, di tabel transaksinya akan muncul datanya secara otomatis seperti itu. Oke. Oh ya, satu lagi jangan lupa ditambahkan refresh ya, refresh. Oke, untuk refresh saya kopikan saja ini. Saya copy dari apa saja, dari barang saja ya. Kita tambahkan di atas ini untuk refresh. Ini get data transaksi di bawah ini aja. Di bawah get data transaksi kita tambahkan refresh. Oke, yang kita refresh itu pertama tanggalnya, tgl underscore transaksi, set date harusnya ini. Oke. Oh, salah ya, kosong harusnya. Oke, ini untuk transaksi harusnya tanggal transaksi kita baca di sini. Ini jadi user offline gift. Oke, not found. Kita kasih kosong saja di sini. Nggak mau ya. Set date
format string. Udah seperti ini aja deh. Format string. Lalu ada KD barang. Ini menggunakan set selected ya. Set selected item. Nah, tapi sebelumnya kita harus tambahkan ini dulu nih, ya. Kita tambahkan ini dulu nih di bagian atas ini, ya, di bagian pilih barang ini. Kita tambahkan dulu di bagian modelnya, ya. Nah, kita di bagian model ini, klik ke bagian ini. Kita bikin seperti ini dulu. Pilih barang, ya. Oke. Jadi data barang tadi, kode-kode barang tadi munculnya setelah pilih barang ini. Oke. Seperti di sini saya bikin juga seperti ini. Pilih barang. Oke. Lalu untuk harga, oke, tadi ada nm barang ya, nm underscore barang, ada harga, ada JML beli sama total. Kita coba cek dulu ya. Ini nm barang, harga, jumlah beli, total. Oke. Di sini sudah benar ya. Oke, ini untuk refreshnya. Jangan lupa ditambahkan refreshnya di bawah get data transaksi ini. Oke, refreshnya. Juga kita tambahkan juga di bawah insertnya. Di dalam insert kita tambahkan juga insert di sini ya, setelah stm execute. Setelah ini ya, get data transaksi ini. Oke, sekarang kita cobakan ya. Oke, sebentar dulu kita coba, kan kemarin ini satu satuan dengan login kemarin ya. Jadi saya di beranda ini saya ingin tambahkan dulu deh. Jadi dia bisa nyambung semuanya nanti ya. Jadi kita mulai dengan proses login gitu ya. Jadi di sini sudah ada master data di sini, data barang, data distributor kemarin itu ya. Saya tambahkan lagi di sini, misalkan ini jangan exit deh. Saya coba ganti jadi transaksi. Saya tambahkan di sini desain eventnya. Ini kok nggak ada ya? Oke, menu item. Saya ganti jadi penjualan barang keluar deh, saya bikin ya, barang keluar. Jadi hampir sama dengan transaksi ya, barang keluar. Oke, satu lagi ada saya tambahkan lagi di sini menu item, ini barang masuk. Oke. Ya, barang keluar ini saya kasih event actionnya. Ini saya copy saja nih. Nanti dia akan pergi ke transaksi. Jika diklik dia pergi ke transaksi. Oke, simpan. Sekarang saya coba jalankan dari login ya. Run file. Oke, saya masuk sebagai admin. 1 2 3 4 5. Login.
Oke, berhasil. Oke, pertama saya buka dulu data barang saya. Nah, ini data barang kita. Lalu ini transaksi kita barang keluar ya. Oke, jadi ada dua di sini masuk ya. Nah, sekarang saya akan cobakan untuk membeli bank-bank sudah ya. Jadi saya coba beli di sini Oreo, stoknya ada 10 di sini ya. Oke. Tanggal transaksi saya misalkan tanggal 9. Saya pilih barangnya adalah Oreo ya, Oreo Supreme. Oke, jumlah pembelian saya misalkan 2. Saya simpan data saya di sini. Oh, ada error ya. Oke, ada error di sini. Oh, Java Calendar set time. Simple date format. Oke, kesalahannya sepertinya letaknya pada transaksi yang tadi deh, kayaknya di bagian refresh tadi deh kesalahannya. Oke, saya coba close dulu semuanya ini. Oke, sepertinya kesalahannya ada pada refresh ini. Transaksi. Ini saya hapus dulu deh ya. Oke, saya coba jalankan login lagi. Run file. Admin 12345. Login. Oke. Data barang. Transaksi barang keluarnya. Tanggal 9. Ada barang ini 1. Sebeli 2. Simpan transaksi. Oke, di sini kesalahan. Cek the manual correspond server version syntax to use near KD001 di add line 1. Nah, biasanya kesalahannya ini selalu ketika pembuatan namanya nih. Ya, oke. Kalau kita lihat di codingan kita, berarti kesalahannya berada di insert. Kita coba cek di bagian ini. Ya. Oke, kita cek insert ini pas melakukan insert ini benar ya, tidak ada kesalahan. Maka dia kesalahannya mungkin ada di sini. STM1. Oke, sebentar. Harusnya di sini. Oke. Concrete statement, result sets, skill 1, STM1, execute query, select bintang from TBL barang, where KD barang, ya sama dengan KD barang yang dipilih. Lalu dilakukan proses pembelian barang, proses untuk pengurangan stok. Ini dia ngambil dari inputan, ini ngambil dari database, ya. Ini sisa sama dengan stok sama dengan beli. String SQL2 lakukan update tabel barang di mana stoknya. Oke, kita coba cek apakah benar nggak tulisannya stok ini. Oke, benar ya, stok. Stok sama dengan sisa, where KD barang sama dengan KD barang yang dipilih. Get selected item di sini. Oke, Java titik connection. Oke, ini benar. Prepare statement STM2. Oke, benar. Oke, di sini sejauh ini benar semuanya codingnya. Oke.
saya coba close dulu deh. Mungkin selalu jadi kesalahannya pada refresh ini deh. Karena kalau di sini saya lihat tidak ada kesalahan. Oke, kita cobakan lagi ya. Kita coba lagi run file. Saya coba di sini tanggal 9 lagi. Ada 03 deh, saya coba. Oke, taruh di sini 20. Saya beli 2, simpan transaksi. Oke, masih salah. Cek nama koresponden namanya ada 013. Oke, saya coba ini. Jangan pakai modal ini ya. Saya kosongkan saja. Sepertinya jadi masalah deh kalau kita menggunakan ini. Saya cobakan lagi. Ini saya close semua dulu. Oke, kita coba lagi. Tanggal 9 KD03 2, simpan transaksi. Waduh, masih sama aja. Oke, kita coba lihat lagi di sini. Insert into tabel transaksi, tanggal transaksi, KD barang, jumlah beli, total. Values-nya tanggal ini sudah benar. Ini select bintang from tabel barang where KD barangnya sama dengan KD barang yang ada di sini. Sesuai ya. Lalu integer ini benar. Update tabel barang set stock sama dengan sisa where KD barang sama dengan KD barang titik selected item. Sepertinya saya ada ketinggalan di sini. Saya belum tambahkan ini deh. Ya, setelah kita memilih data barang itu, saya belum bikin SQL next-nya. Oke. SQL titik next.
Oke, lalu string eh, stock sama dengan SQL titik eh, get string. Oke, ini SQL 1 ya. Oke, ini juga SQL 1. Sepertinya masalahnya di sini deh, karena saya belum bikin. Nah, tapi kadang-kadang ketika kita nggak bikin ini juga bisa nih. Oke, saya coba aja dulu ya, pakai ini. Mana tahu bisa. Ini tadi saya kosongkan ya, pilih apanya saya kosongkan saja dulu. Oke, jadi tinggal kita nambahkan ini aja ya. Kita coba klik login lagi, kita run file lagi. Login. Oke, data barang ini, barang keluar ini. Oke, saya coba beli Citato ya. Citato stoknya ada 10 di sini. Saya beli misalkan 1, simpan transaksi. Sepertinya masih ada error ini. Oke, error lagi. Simple dan format. Sepertinya saya nggak masukin format deh. Dia ada kosong ya. Oke, belum jalan ya. Saya coba lagi simpan transaksi di sini. Sepertinya belum masuk nih. Oke, ya, sepertinya masih ada error ya. Oke, kita cek lagi. Oh ya, satu lagi di sini kita harus tambahkan data barang di ini. Oke, get data barang. Oke, saya coba cek. Oke, sebentar. Di bagian desain ini saya coba ganti dulu ya. Ini saya ingin tambahkan tombol refresh ya. Nanti jika saya berhasil mengubah datanya, tinggal saya klik refresh saja. Ada update, lalu ada delete di sini. Lalu ada exit. Oke, ini benar exit. Setelah lagi saya tombol di sini, tombol refresh. Oke, saya kasih event action ya atau refresh ini. Oke, berarti saya bikinnya di sini cuma seperti ini aja. Refresh. Oke, jadi nanti dia akan menjalankan proses refresh di dalamnya nanti ya. Oke, sekarang saya jalankan lagi loginnya.
run file. Oke, saya coba admin 12345, saya login. Oke, berhasil. Paste data barang. Oke, transaksinya barang keluar. Saya cobakan di sini. Oke, sebagai contoh, tanggal transaksinya tanggal 9, kode barangnya 4. Ya, Citato ya. Di sini stoknya masih 10, saya beli di sini 3. Simpan transaksi. Transaksi berhasil. Oke, masuk di sini ya. Jumlah pembeli ini 3. Saya coba klik refresh. Oke. Saya coba exit dulu ya. Refreshnya nggak jalan tuh. Data barang. Oh ya, di sini muncul ya. Oh ya, refreshnya masih tinggal ya. Harusnya dia ngambil get data barang, get data juga. Kita tambahkan di sini di bagian refreshnya ini get data. Oke. Jadi sampai di sini proses kita sudah jalan dengan baik ya. Nah, jadi ketika saya masukkan di sini, masukkan datanya, saya beli ya barangnya, maka otomatis stoknya di sini jadi berubah juga ya. Jadi seperti itulah proses dari join tabel ya, join tabel. Nah, untuk tugas hari ini ya, silakan nanti dibuatkan proses untuk barang masuk ya. Kalau di sini kan sudah ada barang keluar ya, di sini sudah ada barang keluar, jadi tinggal dibikin barang masuk saja lagi. Nah, untuk isi di database-nya bersama sih. Jadi silakan dibikin tanggal transaksinya apa, pilih barangnya apa, nanti nama barang nama barangnya apa, harga pembeliannya apa, lalu harga pembeli jumlah dibelinya berapa, total transaksinya berapa. Hanya saja perbedaan antara barang keluar dan barang masuk itu, kalau barang keluar kan dikurangin ya dengan stoknya, sedangkan barang masuk itu yaitu dia ditambah gitu ya. Jadi kalau misalkan barang masuk, ketika kita sudah pilih barangnya apa, nama barang, harga barangnya berapa, jumlah pembelian kita berapa, transaksi berapa, kita simpan, maka otomatis muncul di sini jumlah barang masuk, dan di sini otomatis data barang ketambah. Jadi kan nanti misalkan kita beli di sini 3, otomatis misalkan di Citato di sini 7 ya. Jika kita ada barang masuk berarti masuk 7, jadi 10 dianya. Jadi seperti itu, ada barang keluar, ada barang masuk. Jadi tugas kalian silakan dibikin untuk barang masuk. Konsepnya bersama dengan barang keluar. Oke, jadi seperti itulah proses dari menggabungkan tabel. Jadi dari tadi ya, kalau misalkan kita urut lagi ya prosesnya, kita mulai dari mendesainnya. Kita buat dari database dulu tabelnya, lalu kita desain. Jangan lupa untuk tanggal transaksi ini menggunakan jar kalender yang udah saya share juga nanti di Edmodo. Lalu selanjutnya ini ada proses untuk memilih barang. Ini pemilihan barang ini kita ambil dari database langsung. Ya, tujuannya adalah supaya kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Dan satu lagi, tujuan kita mengambil data barang dari database, ketika kita mengupdate data barang, ya, ketika kita mengupdate data barang yang ada di tabel barang, maka otomatis yang data barangnya ada di sini, dia akan muncul juga sesuai dengan tabel barang yang diupdate. Jadi dia antar tabel satu dengan tabel yang lain itu berkesinambungan. Makanya di sini di tabel transaksi saya memanggilnya tanggal transaksi, bukan kode barang ya. Di transaksi saya memanggilnya kode barang. Kenapa enggak nama barang aja langsung? Kenapa enggak harga aja langsung gitu ya? Nah, jadi tujuannya adalah supaya nanti ketika saya mengupdate data barang yang ada di tabel barang berdasarkan kode barangnya, maka otomatis nama barang yang ada di tanggal transaksi ke-update juga otomatis. Karena antar tabel ini dia saling berkesinambungan, berintegrasi merekanya. Nah, jadi seperti itu.
Jadi kalian harus pahami bagaimana proses untuk join tabel ini, ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Ya, silakan ini dicobakan, dipraktekkan, dan jangan lupa untuk ditambahkan transaksi untuk barang masuk, ya. Kalau kita udah coba bagian ini untuk transaksi barang keluar, nah nanti silakan dicobakan untuk barang masuk. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.